Warga Kota Makassar digegerkan dengan penemuan jasad yang dikubur di dalam rumah. Aksi keji ini dilakukan oleh suami korban berinisial H. Halo semuanya, kembali lagi di Kasus dengan aku Elsaf, dan kali ini aku hanya ingin menyampaikan kabar terbaru atau fakta terbaru dari kasus yang berita kemarin aku bawakan itu, Rek. Yang dimana ada seorang suami yang tega menghabisi istrinya dan dikubur di dalam rumahnya. Sebenarnya sih pengennya itu dijadikan satu, tapi berhubung berita ini itu masih baru dan baru muncul juga, akhirnya aku terpaksa meriset ulang lagi soal kelanjutan dari berita yang kemarin aku bawakan, Rek. Ya sudah pasti tujuannya untuk meluruskan berita yang sebelumnya sudah ada, dan aku nggak mau basa-basi lagi. Gimana kelanjutan soal fakta dari kasus ini? Tonton sampai habis dan berikut ulasannya. Kalau kalian ingat bahwa kemarin sang suami itu membuat alibi bahwa istrinya selingkuh dan kabur dari rumah. Terus setelah itu ternyata yang terjadi adalah istrinya dipukul dengan tangan dan juga balok kayu hingga akhirnya meninggal dunia dan juga dikubur di dalam rumahnya. Nah, sebenarnya ada yang sedikit mengganjal di dalam kasus ini, bahwa ternyata pada saat digali ulang tentang informasi dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian, pihak kepolisian itu mendapatkan titik terang dan juga bahwa selain saksi itu adalah anaknya sendiri, ternyata dari hasil pemeriksaan ditemukan 9 saksi dan 1 tersangka. Dan juga hal ini sudah dikonfrontir dengan tersangka dan juga jejak digital forensiknya. Berikut ini adalah fakta-fakta dari kasus yang sudah terjadi. Fakta pertama, bahwa kasus ini terjadi pada tahun 2018 itu adalah sebuah dugaan yang salah, karena sebenarnya kasusnya itu terjadi di bulan Agustus tahun 2017. Hal ini tuh dikatakan oleh Bapak Ngajib kepada awak media pada saat di Mapolrestabes Makassar, yaitu pada tanggal Selasa 16 April 2024. Dan kedua, istrinya itu kabur dan selingkuh. Itu dugaan yang kurang tepat, bahwa ternyata faktanya itu kasus ini mempunyai motif atau faktor kecemburuan dari pelaku terhadap istrinya. Karena istrinya itu sempat beberapa kali diduga berkomunikasi berhubungan dengan pacar lamanya atau mantan pacarnya. Dan fakta ini juga didukung oleh para saksi maupun dari pelakunya itu sendiri. Dan pada saat kejadiannya, pelaku itu dan korban sempat bertemu dan ditanya oleh suaminya tentang hal-hal tersebut. Dan dari situ akhirnya sang suami itu sudah merasa emosional dan terjadilah penganiayaan itu hingga meninggal dunia. Ketiga, korban dianiaya dengan tangan dan balok kayu. Itu adalah jawaban yang kurang lengkap, Rek. Jadi Pak Ngajib itu menjelaskan bahwa penganiayaan ini tuh dilakukan oleh pelaku sebanyak 3 kali, di mana di hari ketiga itu korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat itu juga pelaku itu membawa korban ke belakang rumahnya, yang dimana di ruangan itu tuh kosong, tidak ada apa-apa. Nah, disitulah korban ditimbun dengan pasir dan juga tanah. Dan setelah kejadian itu juga pelaku ini tuh meninggalkan rumahnya dan kemudian pindah ke rumah orang tuanya. Nah, hal yang paling mengerikan adalah setelah 6 bulan kemudian, jadi rumah itu tuh dikontrakkan, dan yang mengontraknya itu bukan cuma beberapa bulan aja, tapi 5 tahun lebih dikontrakkan. Aku sih ngebayang kalau misalkan aku sing ngontrak terus aku nggak sadar bahwa yang aku lewati selama ini adalah jasad gitu kan, aku yo pasti ngeri banget lah ya. Tapi biar menurutmu nek misal di posisi sing ngontrak selama kurang lebih 5 tahun itu. Nah, jadi selama diketahui pelaku itu menganiaya anak-anaknya, akhirnya anak dan juga kerabatnya itu melaporkan hal itu ke polisi. Dan dari situlah akhirnya dikembangkan dan terkuaklah bahwa ternyata ibunya itu bukan pergi dengan pacarnya, tapi melainkan dihabisi dan ditimbun di rumahnya sendiri. Ya, ini tuh adalah sebuah kasus yang sedikit agak ngeri tapi menyedihkan juga. Dan sekali lagi ya, kalau misalkan ada di antara kalian yang punya informasi atau berita terbaru soal kasus ini, silakan kalian komentar di bawah ini dan silakan kalian berdiskusi di bawah ini. Karena ini sangatlah bebas ya gitu.
Silahkan kalian komentar asal sopan. Dan semoga pihak kepolisian itu bisa menghukum orang ini dengan hukuman yang sepadan. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dan anak-anaknya dari ibu yang menjadi korban dilapangkan hatinya, dan semoga ibunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih ya wis nonton sampai habis ya. Gini nih nek misalkan ono update terbaru yo pasti tak kasih tahu, tak kasih informasi terbarunya. Karena yo aku berusaha untuk bertanggung jawab dengan konten yang aku gawakno iku rek ngono kan ya. Aku takut salah memberi informasi. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah stay dan sudah subscribe di channelku. Dukung terus channelku dengan cara tombol subscribe di pojokan itu, cuma ngeklik toh kok nggak kesel. Dan terima kasih, sampai jumpa di El Kasus selanjutnya. Dan jangan lupa nonton terus El Kasus, nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu informasi selanjutnya. Dan insya Allah besok itu aku akan ngasih satu video tentang sejarah kota Jember. Jadi aku akan membuat 2 video di mana aku akan membagi 2 antara video legenda dan juga video sejarahnya. Jadi cerita rakyat dan sejarah dari kota itu sendiri itu aku bedakan biar nggak bingung. Dan aku nggak mau spoiler. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton di El Kasus. Selamat menunaikan, kan aku nge-like rek. Yowes lah. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.